Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa beribadah di hari Minggu sekaligus merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan melakukan satu pujian dalam buku Psalm 146, O Roh Kudus, manunggal dalamku. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Bila Kau manunggal, bila Kau manunggal dalamku, bila Kau limpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku,
manunggah dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa dia. Urus suci penolongku, urus suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah, terutama bisa memuji serta membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dengan keadaan kami, dengan penuh kesederhanaan ini, namun demikian Engkau tahu hati kami. Dan sekarang Tuhan, saatnya untuk kami belajar, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan. Dalam diri kami tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa Tuhan, tanpa pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan diri kami, terutama hamba menyerahkan diri ke tangan-Mu, biar pertolongan itu nyata dalam hamba Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, urapi kami semua dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci, baik kehidupan kami, dan urapi pula firman-Mu, supaya firman-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Namun demikian kami menyadari di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami Tuhan, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu, yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yang coba mengganggu, menghalangi pemberitaan firman Allah ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih tetap berkemurahan kepada kami, dan membuka hati kami yang seluas-luasnya. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Tuhan tetap memberkati para hamba-hamba Tuhan, dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, dalam urapan Roh Kudus-Mu nyata atas setiap hamba-hamba Tuhan, sehingga pesan daripada Tuhan sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dudukkan sidang jemaat-Mu dengan baik, memberikan hati yang selalu merindukan perkataan-Mu, seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, oleh Tuhan, biarlah kesempatan yang indah ini, biar kita gunakan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, seluruh sidang jemaat yang ada di GKGM, maupun di Triorejo, maupun di tempat-tempat lain, yang saat ini sedang mendengarkan firman Allah, dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya, yang ketepatan hari ini bertepatan dengan hari yang ke-50 atau hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan kiranya saudaraku, hari ini bukan hanya sekedar kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tapi sungguh-sungguh Roh Kudus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, bukan saja setiap tahun saat kita peringati, tapi Roh Kudus itu menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami, kehidupan kita semua, sehingga kita tetap terpelihara. Dan lewat pertolongan Roh Kudus itu, maka kita dikuatkan,
dihiburkan, bahkan Roh Kudus itu akan menyatakan seluruh kebenaran firman Allah untuk kita bisa terima dan kita yakini, dan sehingga kita bisa menjadi iman. Itu sebabnya saudaraku, di hari-hari ini dimanapun kita berada, kepada sedang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ya biar kita manfaatkan waktu yang tidak panjang, waktu yang pendek ini, tapi biarlah dengan waktu yang pendek ini, kalau kita bisa menggunakan sungguh-sungguh, itu akan bermanfaat untuk kita semua. Ya, 2000 tahun yang lalu, benar-benar semua sudah terjadi, kelahirannya sudah terjadi dan itu benar, kematiannya sudah terjadi dan itu benar, kebangkitannya pun itu sudah terjadi, dan kenaikannya itu sudah terjadi. Bahkan pencurahan Roh Kudus saat itu juga sudah terjadi. Kita jangan hanya berhenti untuk memperingati, tetapi kita sungguh-sungguh menghayati, mengalami, merasakan bagaimana Roh Kudus itu sudah memberikan pertolongan kepada kita, dan sekaligus sekalian Roh Kudus ini bukan hanya menghibur, bukan hanya Roh Kudus, roh kebenaran, tapi Roh Kudus ini juga akan sungguh-sungguh akan selalu mengingatkan kita, ya, dia akan mengajarkan segala sesuatu ya kepada kita, dan sekaligus mengingatkan apa-apa yang sudah pernah diucapkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Untuk ini kita sebelum masuk dalam tema kita akan membaca lebih dulu ya, supaya kita bisa tahu dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang berbunyi demikian, ayat 25 dan ayat yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi saat ini disampaikan Tuhan Yesus belum disalib. Ya tentu kalau demikian Roh Kudus sesungguhnya ya belum turun, belum dicurahkan di kamar loteng, tetapi Tuhan sudah berpesan, sudah menyampaikan ini dengan sungguh-sungguh kepada murid-murid. Kenapa, saudaraku? Saya ulangi, ya, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Berarti ada saatnya Yesus itu tidak bersama-sama dengan murid-murid, maka Roh Kudus inilah ya yang akan menolong kita, yang akan menghibur kita. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Seperti halnya apa yang kita alami dalam ibadah ini, saudaraku, maka Roh Kudus ini kembali mengingatkan kita segala perkataan dan semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus ketika dia masih ada, untuk kita ingat kembali, untuk kita diingatkan kembali akan segala perkataannya yang sekarang dalam bentuk firman Allah yang kita bisa baca dan kita bisa dengar dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya biarlah kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk kita bisa mengerti, kita bisa mengalami suatu pencerahan, untuk kita bisa mengerti firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan kita mengerti firman Allah, dan firman Allah itu menjadi iman, sehingga firman Allah itu pada akhirnya menjadi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan masuk dalam tema kita. Saya masih ingin membahas tentang bagaimana Yusuf itu mendapatkan mimpi, mendapatkan mimpi untuk apa? Untuk supaya sungguh-sungguh mata hati Yusuf itu dicelekkan oleh Tuhan, diberikan pengertian, sehingga dia tidak meninggalkan Maria, istrinya. Ada 4 kali Yusuf mendapatkan mimpi. Dalam Injil Matius itu ya ada 4 kali Yusuf mendapatkan mimpi. Mimpi yang pertama adalah untuk temanya, mimpi yang pertama
adalah supaya tidak takut untuk menerima Yesus. Ini mimpi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan satu dalam bentuk studi. Dan mimpi yang kedua adalah Yusuf mendapat mimpi untuk lari dari Kanaan ke Mesir sebab ada Herodes yang mau membunuh Yesus. Itu dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 14 sekalian. Dan mimpi yang ketiga adalah Yusuf mendapat mimpi supaya kembali dari Mesir ke Kanaan sebab Herodes sudah mati. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 21. Dan mimpi yang keempat, saudaraku, adalah Yusuf mendapat mimpi untuk pergi ke Galilea di kota Nazaret. Itu pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Inilah bagian-bagian pokok pembahasan kita, saudaraku. Kita masih masuk dalam mimpi yang pertama, saudaraku. Mimpi yang pertama ini biar kita minta Roh Kudus untuk menerangi hati kita, untuk supaya kita mengerti apa maksud dari mimpi itu. Kita akan membaca ulang, saudaraku. Kita akan membaca ulang mimpi yang pertama ini dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 9 dan ayat 19 dan 20. Nanti penekanannya ada pada ayat yang ke-20. Kan saya akan bacakan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini kita sudah bahas kemarin, ya, andai kata Yusuf betul-betul menceraikan istrinya, maka benar-benar Maryam ini akan dianggap dia hamil tanpa suami, berarti dianggap dia berbuat zina, dan hukumnya adalah rajam batu sampai mati. Tetapi Tuhan itu baik, maka Roh Kudus menerangi hati Yusuf, saudaraku, untuk supaya lewat malaikatnya, malaikat Tuhan, saudaraku, ya, datang dalam mimpi berbicara kepada Yusuf untuk meyakinkan Yusuf yang nantinya kita baca ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi maksud ya untuk meninggalkan atau menceraikannya dengan dia, menceraikan Maria, saudaraku, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata. Jadi betul-betul ini malaikat datang, saudaraku. Malaikat ini sama dengan malaikat yang juga berbicara kepada Maria ketika malaikat datang kepada seorang perawan, saudaraku, dan menyatakan engkau mendapatkan kasih karunia pada Allah. Juga malaikat yang sama waktu dia datang, malaikat ini datang kepada Elizabeth, saudaraku, ya, untuk mengandung bayi yaitu Yohanes Pembaptis. Itulah yang Tuhan tunjukkan, saudaraku, malaikat ini, malaikat pembawa berita. Itulah malaikat Gabriel. Kalau kita bisa membaca dalam Lukas pasal yang Injil Lukas, saudaraku, awal-awal dalam Injil Lukas, ya, dia disebutkan di sana ya, dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ke-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, namanya perawan itu Maria. Jadi jelas malaikat Gabriel ini yang datang kepada Elizabeth, tapi juga datang kepada ya Maria. Saya juga yakin bahwa Tuhan juga datang kepada Yusuf ini untuk menyampaikan berita ini. Itu sebabnya, saudaraku, isi dari mimpi itu, saudaraku, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, ya, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Ini dalam ayat yang ke-20 ini ada dua hal besar yang nanti kita akan periksa, saudaraku.
Tetapi jika ya nanti waktunya tidak sampai saya akan bisa sampaikan di PA nanti hari Rabu bagian yang kedua. Ya, bagian yang pertama adalah dalam ayat 20 ini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Jadi di sini sungguh-sungguh Tuhan ya memberikan mimpi. Dia berbicara lewat mimpi kepada Yusuf untuk Yusuf tidak takut menerima Maria sebagai istrimu. Itu sama dengan jangan takut untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang kita bahas hari ini. Dan yang kedua di samping supaya Yusuf ini tidak takut menerima Maria sebagai istrinya, maka malaikat Tuhan juga mengatakan yang kedua, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi ini bagian yang kedua ini meyakinkan Yusuf ya, supaya Yusuf ini yakin. Yang tadinya Yusuf mungkin punya perasaan, punya pandangan, punya pemikiran bahwa apa yang dikandung oleh Maria ini hasil perzinahan, saudaraku, maka malaikat Tuhan ini meyakinkan kepada Yusuf bahwa yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan antara daging dengan daging, bukan hubungan antara manusia ini dengan manusia lain, tapi sungguh-sungguh kandungan yang ada, ya anak yang dalam kandungan itu betul-betul dari Roh Kudus. Ya, betul-betul dari Roh Kudus. Itu sebabnya di sini kita bisa melihat yang kedua ini, maka nanti saya memberikan tema anak yang di dalam kandungan ini yang disebutkan dari Roh Kudus, ini artinya apa buat kita, saudara? Iya. Artinya apa? Artinya Allah itu sesungguhnya ya dia sedang berdiam. Bahasa di sini yang di dalam kandungannya. Ya, jadi anak ini sudah berdiam dalam kandungan. Ya, itu adalah dari Roh Kudus. Ini bagian yang kedua. Tapi kita akan memeriksa bagian yang pertama, yaitu bagaimana Yusuf mendapat mimpi supaya tidak takut untuk menerima Yesus, menerima istrinya Maria. Itu sama dengan kita untuk sekarang, sama dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya, saudaraku, ya, biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, ya, dalam keadaan, dalam kesulitan, ya, dalam pandemi yang kita sedang hadapi semuanya ini, saudaraku, dengan firman Allah yang Tuhan berikan kepada kita untuk meyakinkan kita. Ya, sekarang bagi kita artinya adalah dalam situasi yang sulit, sesulit apapun juga yang sedang kita hadapi, maka biar lewat firman Allah ini, kita diyakinkan oleh Tuhan untuk kita tidak takut dan ragu. Ya, untuk menerima Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya yang bisa menolong dalam kesulitan-kesulitan kita. Bisa menolong dalam kesusahan-kesusahan kita. Baik dalam masalah persoalan, maupun dalam ekonomi pekerjaan yang sedang kita hadapi. Ya, itu sebabnya kepada kita, biar firman Allah ini menjadi suatu gairah, ya, apapun yang harus kita hadapi di dunia. Ya, kita sekarang, ya, sedikit bahkan sudah merasakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang menyangkut soal penghasilan, yang menyangkut soal ekonomi, kita betul-betul mengalami suatu masalah yang sangat, dan semua orang membutuhkan itu, tapi itulah. Maka kepada kita, anak-anak Tuhan, kehidupan-kehidupan yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, jangan sampai keadaan ini, saudaraku,
mempengaruhi iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ya. Jadi artinya apapun yang harus kita hadapi di dunia ini, kita jangan sampai ini akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Ini masalah ekonomi yang kita harus hadapi. Nanti sewaktu-waktu kita harus mengalami suatu penderitaan. Ya, mengalami suatu penderitaan. Penderitaan apa? Ya, yang kita harus hadapi. Yang namanya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, penderitaan yang namanya kebencian tanpa dosa. Kebencian oleh karena kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Ini sekarang masalah ekonomi, ya, itu sudah membuat kita menderita secara ekonomi. Banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Nanti akan meningkat. Sampai puncaknya penderitaan adalah aniaya antikris 3,5 tahun yang harus kita hadapi. Itu sebabnya ini biar kita terima, ya, apa yang sedang terjadi ini, ya, bagaikan Tuhan itu sedang melatih kita untuk kita tetap beriman. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut untuk kita menerima Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun harus ada resiko yang harus kita hadapi. Coba kita akan membaca. Membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 kita akan membaca, ya, dan juga nanti ayat 21 sampai 23. Ayat 18. Jika perikopnya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi ini resiko. Resiko sebagai pengikut-pengikut Kristus yang harus kita hadapi, harus kita alami sebagai pengikut Yesus. Ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, ini sudah terbukti suatu bagaimana ketika Tuhan masih di dunia, dia harus mengalami kebencian-kebencian dari segala ya orang, baik dari Yahudi, dari orang-orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, bahkan dari imam-imam, ya, dari orang-orang Farisi, oleh karena pengajarannya, oleh karena kebenaran yang ada pada Yesus ini. Ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa. Dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci kamu juga. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tetapi janganlah oleh karena apa yang sedang kita hadapi dan nanti akan kita hadapi, sahabat, yang kita sedang menghadapi dalam bentuk yang lain, sahabat, jangan ini membuat kita ya menjadi ciut nyali, menjadi tawar, ya, tapi sebaliknya justru hadirnya firman Allah yang diterima oleh Yusuf ini, yang sekarang juga kita dengar ini, untuk supaya kita, apapun keadaan kita, jangan kita melepaskan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan nanti sewaktu-waktu, kita harus juga diperhadapkan untuk bisa memilih. Yang memilih Yesus atau memilih sesuatu di dunia ini. Anda akan dipaksakan. Ya, setan itu dengan segala caranya, dengan nabi palsunya, dengan antikrisnya,
akan memaksakan kehidupan kita untuk kita harus menyembah kepada Dia. Nah, di saat itu kita harus memilih. Di saat itu kita harus memilih. Ya, kita harus memilih mana yang harus kita pilih, saudaraku. Kita memilih keselamatan, atau kita mungkin sesaat kita harus mengalami suatu kebencian, atau kita dikucil, atau sampai mungkin kita sampai dibunuh, dipancung kepala. Ya, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, masih ada waktu, masih ada kesempatan lewat pertolongan Roh Kudus-Nya itu, saudaraku, untuk supaya kita gunakan sungguh-sungguh Roh Kudus-Nya ini, Roh kebenaran ini, Roh penghiburan ini, untuk mengingatkan kita selalu. Iya, dia katakan, saudara sekalian, ayat mengatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di saat semacam itu, di saat semacam itu, Roh Kudus itu yang juga disebutkan Roh damai sejahtera itu, dalam ayat yang ke-27 dalam Injil Yohanes pasal 14, dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 27 ini, ya, ini juga menguatkan hati saya, menguatkan hati saya yang sempat ragu, sempat gelisah, sempat takut, ya, mungkin juga kita mengalami hal semacam ini, tapi biarlah Roh Kudus itu, Roh penghibur itu, Roh damai sejahtera itu, yang itu sungguh-sungguh itu ada dalam hati kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mungkin hanya bisa memberikan damai sejahtera, mungkin, tapi hanya sesaat. Hanya sesaat, di saat kita senang, di saat mungkin kita berjalan kemana, kita melihat sesuatu membuat kita senang. Tetapi damai sejahtera dunia itu hanya sementara. Dan setelah kesusahan datang, ujian datang, masalah datang, damai itu tidak bisa, damai dunia itu tidak bisa lagi untuk bisa menolong kita. Itu sebabnya biarlah kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu dan kita yakin Roh Kudus itu ada, maka damai sejahtera itu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menolong kita. Ayat yang ke-29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi betul-betul Tuhan itu sudah mempersiapkan kehidupan kita. Kalau saatnya nanti itu terjadi, ya, pencobaan itu, penderitaan itu, bahkan kebencian itu terjadi, maka Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk supaya kita mampu menghadapi, ya, yang namanya penderitaan, kebencian, bahkan aniaya sekalipun. Dan kita tetap, oleh karena Roh Kudus itu, kita tetap berpegang kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mari kita lanjutkan. Mengapa kita harus menerima Yesus? Ini, mengapa kita harus menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kepada kita? Ya, dulu saya sebelum mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya adalah orang yang, ya, pernah mengolok-olok orang Kristen.
ya, mengolok-olok suku lain yang punya agama Kristen, saudara. Karena memang saya tidak tahu, tidak mengerti, saudara. Tapi ketika suatu kali saya dibawa oleh teman saya untuk bisa, ya saat itu ya, saya dalam keadaan apa adanya, ya saya dibawa, diajak, ayo ikut katanya. Dan saya ikut ternyata ke gereja. Ya, saya memang tidak mengerti, memang saya bukan latar belakang orang Kristen. Ya saya hanya duduk biasa di belakang, di teras begitu. Ya gereja di desa waktu itu ya, di kampung ya rumah biasa, ada terasnya, saya duduk di teras, belum berani masuk. Belum berani masuk. Tapi sekalipun saya belum mengerti, belum tahu itu, apa itu firman Tuhan. Belum mengerti. Ya apalagi mengerti, tahu pun tidak. Saya hanya duduk saja. Tapi yang bisa saya rasakan adalah suasana damai itu sudah menaungi saya. Dan setelah ibadah, maka pulang dengan teman-teman. Lalu saya mengatakan, kapan? Enak lagi, ada lagi ibadah semacam ini. Nah sejak itu, saya terus setiap jam-jam ibadah, saya ke gereja, beribadah, sekalipun saya juga belum mengerti. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu terhadap saya. Itu sebabnya pertanyaannya, mengapa kita harus menerima dan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Sebab kalau kita menolak Yesus, pasti kita akan binasa. Tapi sebaliknya, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ayat mengatakan, kamu akan diselamatkan. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, kita akan membaca Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12, kita akan membaca. Ya demikian, maaf saya minum dulu. Kisah para Rasul pasal yang keempat, ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya saat itu Petrus dia berbicara kepada orang Israel, orang Yahudi, ya, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ya, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12 perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya, perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, ya, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi di bawah kolong langit, kalau sedikit saya tambahkan, di atas bumi ini, artinya tidak ada keselamatan lain. Manusia banyak mencari keselamatan yang lain. Datang ke batu-batu, datang ke pohon yang besar, datang ke tempat-tempat keramat untuk mencari selamat. Tapi tidak pernah keselamatan itu dia dapatkan. Tidak pernah keselamatan itu dia dapatkan. Itu sebabnya ini membuka hati kita. Ya, kalau kita sudah diselamatkan, yang lalu saya sampaikan dalam Efesus pasal 2, kamu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Artinya apa? Kalau kita tidak datang kepada Yesus, tidak menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mati oleh pelanggaran kita. Kenapa? Sebab kita tidak mengalami keselamatan itu. Sebab disebutkan keselamatan tidak ada lain di bawah kolong langit dan di atas bumi ini.
Hanya Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk kita semua. Yaitu sebabnya, ya, bagaimana caranya untuk kita diselamatkan oleh Tuhan? Ya, bagaimana caranya untuk supaya kita diselamatkan oleh Tuhan? Maka kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya, kita mengaku kepada Tuhan untuk supaya kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak ada jalan yang lain ya yang bisa menyelamatkan kita. Ya, hanya satu-satunya ada Tuhan Yesus Kristus. Tadi caranya bagaimana? Ya, seringkali saya mengatakan bagaimana cara untuk supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita dibenarkan dari Tuhan? Kita harus bertobat, saudara sekalian. Apa itu bertobat, saku? Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, dan segera kita kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengakui kejahatan dan dosa kita. Ini satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain untuk kita bisa ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya, biar kesempatan ini sungguh-sungguh kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh supaya keselamatan itu tetap dalam kita. Dengan keselamatan itu satu, maka kita dimampukan oleh Roh Kudus. Ya, keselamatan yang ada pada kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mampu menghadapi segala perkara. Itu sebabnya di hari-hari ini satu kesulitan-kesulitan, masalah persoalan apapun juga yang sedang kita hadapi, jangan itu menjadi penghalang untuk kita tetap percaya kepada Yesus. Kita harus tetap percaya kepada Yesus, sekalipun ada halangan-halangan itu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, ya saya diingatkan di sana satu. Ya, ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi satu-satunya cara untuk kita mendapatkan satu keselamatan itu, ya kita datang kepada Tuhan dengan cara mengakui segala pelanggaran kita, segala dosa kita yang selama itu mungkin sudah menyakiti hati Tuhan. Baik itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan, baik kita sudah yang mengenal Tuhan tapi seringkali masih kita berbuat hal yang tidak benar, berbuat yang berdosa. Maka dengan kita mengaku ya kepada Tuhan, maka kesetiaan Allah itu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ini perhatikan, kalau sebaliknya kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, padahal ya mata kita memandang kita sudah berbuat dosa, telinga kita mendengar kita sudah berbuat dosa, perasaan kita, dari mulut kita, dan semua apa yang kita bisa ya dalam panca indera ini satu yang merupakan semua pintu yang bisa mendengar apapun juga, bisa dimasuki apapun juga, bisa menciptakan atau bisa menghasilkan dosa, maka setiap dosa-dosa ini satu kita harus akui kepada Tuhan. Baiknya bahwa kita
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi itu sebabnya hal-hal yang semacam ini, saudaraku, biar kita sungguh-sungguh mendapatkan satu koreksi. Biar kita dikoreksi oleh Tuhan, Roh Kudus-Nya. Kemarin dalam PA atau dalam doa, ilham itu, wahyu itu, yang diilhamkan itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Tujuannya apa? Untuk supaya kita selamat. Untuk supaya kita selamat. Tapi sebaliknya, ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, puji Tuhan. Seringkali saya juga mengatakan kalau kita tidak merasa berbuat dosa, bahwa kita tidak berdosa, maka firman Allah mengatakan dia sedang menipu dirinya sendiri. Dan yang kedua, kebenaran itu tidak ada pada dia. Dan yang ketiga, berarti dosa itu tetap, dan upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa itu kematian. Itu sebabnya, biarlah kehidupan kita, lewat hari pencurahan Roh Kudus ini, hati kita semakin dimantapkan pengakuan kita kepada Tuhan, untuk sebagai keselamatan yang pasti itu, seperti Tuhan menyelamatkan Yusuf oleh karena dia menerima Maryam, menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan diselamatkan. Dalam Roma pasal yang ke-10, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dan yang ke-13, Roma pasal 10 ayat yang ke-10 dan 13, berbunyi demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, dengan hati orang percaya, siapa orang percaya? Kitalah orang percaya. Dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut ini biar kita gunakan untuk mengakui bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi. Saya juga ada masalahnya sendiri di hari-hari ini, apalagi kita semua juga ada masalahnya sendiri. Tapi Tuhan pasti punya cara untuk supaya bisa menolong kita. Tapi yang terpenting bagaimana mulut kita ini mengaku kepada Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini, saudaraku, memberikan satu harapan, memberikan jalan kepada kita untuk setiap kita yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Betul-betul kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah firman Allah yang kita terima lewat ilham, lewat wahyu dari Tuhan ini, untuk mendorong kita, untuk kita bisa menjaga atau memperjuangkan iman kita dan pengakuan kita kepada Yesus. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, kita berjuang sampai garis akhir, saudara. Mungkin kita bertanya, garis akhir itu kapan? Mungkin secara fisik, garis akhir itu sampai kita meninggal dunia. Atau sampai Yesus datang kedua kali. Ini bisa. Bahkan dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di sana, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Coba dibaca Injil Yohanes
pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 kita akan membaca, dan ayat ini seringkali kita baca, tapi tidak mengapa kita membaca ulang untuk lebih meyakinkan kita kembali. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-6. Pasal 14 ayat yang ke-6 berangkat dari pertanyaan Thomas, dia katakan ayat yang ke-5 lebih baik, atau ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Tidak ada jalan yang lain. Sama. Kita tidak bisa mengatakan kalau ke Jakarta kita lewat jalan darat, laut, atau udara. Tidak seperti itu keselamatan itu. Bagi kita, mungkin bagi orang lain bisa mengatakan begitu. Tapi bagi kita adalah Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk memberikan kepastian kepada kita, untuk kita diselamatkan, untuk sampai kepada Bapa. Itulah keselamatan yang sempurna itu, sampai kepada Bapa. Ini adalah keselamatan yang sempurna untuk kita semua. Itu sebabnya, biar kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sebagai kehidupan-kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini, dan lewat pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus itu meyakinkan kita, memantapkan kita, sampai kita selamat secara sempurna. Selamat secara sempurna. Tetapi, saya harus ingatkan kepada kita semua. Atau kita waspada. Waspada. Saya memberikan contoh. Petrus ini gambar kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi dia juga gambar dari hamba-hamba Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai dalam luar biasa untuk membawa orang-orang bertobat kepada Tuhan. Bahkan dia juga pernah berjalan di atas air. Dia pernah berjalan di atas air. Tapi dia juga pernah mengatakan bahwa aku akan rela di penjara dan rela mati untuk engkau. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Makanya saya mengatakan kita harus tetap waspada. Petrus yang sudah dipakai Tuhan, Petrus yang pernah berjalan di atas air sekalipun, ternyata Petrus ini juga pernah menyangkal Tuhan. Jadi cerita ini untuk supaya mengingatkan kita. Jangan sampai karena kita sudah yakin kita selamat, lalu kita lengah. Kita lengah. Petrus dia memberikan contoh kepada kita. Untuk supaya kita, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita akan baca ayat-ayat yang terakhir, Saya teringat ayat itu, kalau tidak salah di Filipi pasal yang kedua. Dalam Filipi pasal yang kedua kita akan membaca. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 untuk kita semua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Ini penting di hari-hari. Kita sudah diselamatkan. Tadi ada contoh Petrus, dia pernah berjalan di atas air. Dia juga pernah mengatakan rela mati untuk di penjara. Dan rela untuk mati karena Tuhan. Tapi toh Petrus dia pernah menyangkal Tuhan. Pernah menyangkal Tuhan. Itu sebabnya Paulus ini dalam tulisannya kepada jemaat Filipi, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tidak ada saat itu. Dia menulis surat dalam penjara untuk jemaat di Filipi ini. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, mengerjakan keselamatan tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Di hari-hari ini, ini seringkali kita tanpa menyadari sikap kita, sikap kita kepada Tuhan, sikap kita dan perilaku kita, tanpa kita menyadari kita sudah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tapi tulisan Paulus ini dalam jemaat Filipi mengingat, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi kita sadari, kita di hari-hari diperhadapkan di zaman atau generasi yang bengkok hati. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat yang ke-17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Jadi ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan ini tidak bisa kita lakukan dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita, dengan kehendak kita. Satu-satunya jalan yang bisa memampukan kita, bisa menolong kita, yang bisa menghiburkan kita ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, yang bisa menolong kita ketika dalam persoalan dan masalah. Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita. Bukan saja dia memberikan yang menjadi penghibur buat kita, tapi Roh Kudus itu senantiasa mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus, sehingga kita tetap bisa bertahan dan kita tetap selalu terhibur ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Mari saudara sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh di hari-hari ini, dan ibadah pencurahan Roh Kudus ini, ibadah raya ini, betul-betul kita merasakan bagaimana Roh Kudus itu, roh damai itu yang Tuhan berikan kepada kita ini, akan bisa memberikan pertolongan kita untuk kita tetap percaya dan tidak menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita
Dan kembali saya akan ingin menyanyikan pujian dari Pesalu 146 tadi, bait yang ketiga. Bila koma nunggada lamku, bila koma limpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembahmu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Kita akan tundukkan kepala. Kita berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan, biar Roh Kudus ini lebih memantapkan keselamatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu yang suci, kami tidak mampu, kami tidak berdaya Tuhan, menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat ini, yang semakin hari semakin bengkok, yang semakin hari semakin luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, untuk menolong, untuk menghibur, bahkan mengingatkan akan segala perkataan yang pernah Engkau katakan kepada kami Tuhan. Meteraikan Tuhan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat firman-Mu dalam urapan Roh Kudus-Mu ini, untuk kami semakin mantap, semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan justru sebaliknya, Engkau meninggalkan damai sejahtera-Mu, dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami, untuk kami mampu bisa menghadapi segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman dan Roh Kudus-Mu. Sekarang hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing saat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, dalam keadaan apapun jemaat-Mu, dalam kesusahan apapun, dalam persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, kami mendoakan kiranya Engkau juga ada di situ. Engkau juga menyentuh hatinya. Engkau juga bekerja dalam hatinya, sehingga mengalami satu pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam kekurangan, dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, Tuhan Engkau lawat satu persatu.
Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Yang bimbang, yang tidak percaya, Tuhan yakinkan kembali Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa khususnya terutama untuk sidang jemaat-Mu di GKGM, di keluarga-keluarga atau di cabang-cabang di Triorejo, di keluarga besar Kudiono, Tuhan, dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap melimpah kepada mereka semua, dan sungguh tetap Engkau memberikan kesetiaan, tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun juga Tuhan. Sekalipun tubuh kami lemah, tapi biar firman dan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kami bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami berdoa kepada bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, khususnya para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran pejabat tinggi negara di pusat sampai di daerah. Tuhan, memberikan hikmat marifat yang dari Tuhan, memberikan kemampuan yang ajaib untuk mereka bisa mampu mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Dan itu sebabnya juga memberikan hati yang sabar Tuhan, memberikan hati yang bijak. Dan kami yakin dan percaya bahwa semuanya hanya seizin Engkau Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya sekali lagi kuatkan bangsa kami ini untuk menghadapi masalah yang sedang kami sama-sama hadapi, terutama anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Ibadah-ibadah kami selanjutnya, ibadah PA dalam siaran tunda, ibadah doa dalam siaran tunda pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan tetap memberikan firman Allah dan Engkau memberikan pertolongan kepada hamba, untuk Tuhan berikan kesehatan kepada hamba, memberikan damai sejahtera-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan, dan firman dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Demikian pula kepada sidang jemaat-Mu semua, tetap memberikan kerinduan Tuhan, untuk merindukan firman-Mu, merindukan pembukaan firman-Mu, untuk membuka hati pikiran kami, untuk kami bisa mengerti kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Bila berkat rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati, menyertai, melindungi, menjaga kami, bahkan memelihara kami, mulai dari saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti ibadah kita akan teruskan, kita lanjutkan lewat siaran tunda ini. Nanti hari Rabu itu merupakan ibadah PA, dan dilanjutkan hari Kamis ibadah doa penyembahan. Kita terima apa adanya di hari-hari ini. Memang keadaannya semacam itu, dan biarlah kita terima dengan rasa ucapan syukur. Yang terpenting hati kita tetap melekat pada Tuhan Yesus. Ini yang penting. Kepada sidang jemaat semua, saudara sekalian, kita mungkin tidak bisa bertemu, tapi biarlah lewat siaran tunda yang saat ini, ya mungkin bisa melihat wajah saya yang selama ini mungkin saya tidak pernah melihat, kurang lebih 2 bulan setelah saya sakit, dan sekarang kita bisa melihat. Beberapa saat kemarin kita hanya mendengar suara, tapi oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita bisa melihat, ya kita saling melihat. Dan mohon doa dari sidang jemaat sekalian untuk saya, supaya nanti pada saatnya kita fit dan kita kembali untuk kita berjuang untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak hal-hal yang kita bisa pelajari lewat peristiwa ini, tapi biarlah kita bawa semua kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Haleluya. Amin.